Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin imamil muttaqin. Sayyidina wa habibina wa syafi'na wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majlis Taklim malam Sabtu Masjid Jami' Al-Ikhlas bersama segenap pengurus DKM, pengurus Majlis Taklim yang insyaallah semuanya senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan mujizat, karamah dan barokah surah Al-Fatihah Allah berikan kepada kita dan keluarga kita iman, Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, dan Allah lapangkan, luaskan rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah untuk ibadah kepada Allah, dan Allah sampaikan kita kepada ma'rifat husnul khatimah dan ridhonya fid dunya wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sanak famili, para guru dan para alim ulama yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah, diluaskan alam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Lillahi ta'ala bidilka niyya wila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ali washabi wa azwajihi wa dhurriyyati radhiyallahu anhum wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin al muhaqqiqin wal ulama'il amilin wasyuhada'i was salihin, khususan ila hadrati Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ila hadrati Sultan Aulia Syekh Hasan As-Sajili, ila hadrati Sultan Aulia Syekh Buauddin An-Naqsyabandi wa usulihim wa furihim masyayim wa talamizim wa zawjatihim man intasaba ilaihim qaddasallahu asrarahum wa radiyallahu anhum, wila hadrati Syaradin Abdul Razak Qatar Musih wala Syekh Yahudu Salam wala Syekh Yahudu bin Hasan, wila hadrati Mbah Penjalu wala Risyaromo Kyai Mustaqim bin Husain, wila Risyaromo Kyai Abdul Jalil Mustaqim, wila hadrati Syekh Hasbullah Al-Marzuki, wila hadrati Haji Mahfuz Syafi'i, wila hadrati Syekh Salahuddin Abdul Jalil Mustaqim wa usulim wa furihim masyayim wa talamizihim wa zawjatihim man intasaba ilaihim qaddasallahu asrarahum wa radiyallahu anhum, wila hadrati Sayyidina Hadir alaihi salam, wila jami'i arwahi abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina amamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalati man haqqun alaina masyaykhina wa muallimina wa asatizatina, wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus sholati wa makruhatuha. Perkara-perkara yang membatalkan sholat dan yang dimakruhkan di dalam sholat. Mubtilatus sholah, yang pertama perkara-perkara yang membatalkan sholat. Tabtulus sholatu bil hadasi, batal sholat itu dengan sebab hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya, hadas kecil umpamanya lagi sholat, ya, keluar tuh di bawah ces. Nah, apa tuh? Nah, ada yang kempes ya. Ya, kentut, ya, itu batal sholatnya. Ya, meskipun nggak berbunyi, ya, ada rasanya kan, itu batal. Atau mungkin tidur dalam sholat. Masa sih lagi sholat tidur? Ya bisa aja Pak. Saking ngantuknya, ya, dia sholat terus kemudian ditambah imamnya baca surah kepanjangan. Sholatnya subuh, ya kan? Terus kena hawa AC juga atau kipas, kan adem banget itu. Ya, pules dia. Ya, itu ada gitu Pak. Ya, orang teman saya dulu di pondok, ya, itu ada yang begitu. Malah dari posisi berdiri. Kalau posisi duduk mendingan. Posisi berdiri itu tadi baca surahnya mungkin kepanjangan, tapi enggak sih, karena memang dia orangnya ngantuk kan gitu Pak. Orang itu gampang tidur, ya. Jadi dalam posisi berdiri benar-benar dia pules, ya, dan itu otomatis batal, ya, karena itu termasuk daripada hadas tidur itu, ya. Atau umpamanya lagi sholat di rumah, bini nyamperin, nyium. Ya, mungkin kangen kali ya, dari pagi sampai sore nggak ketemu-temu. Ya, lakinya lagi sholat, dia tubruk, dia cium, ya kan, batal, batal, ya kan. Nah itu hadas tuh Pak, ya. Kemudian apalagi yang batalin sholat? Biwuku'in najasah ilam tulqohalan, yaitu dengan kejatuhan najis, ya, jika dia tidak cepat-cepat membuang najis itu atau menyingkirkan najis itu. Ini lagi sholat begini, tahu-tahu ada tai cecek jatuh plok, ya, di sini yang kita bisa lihat, kecuali yang kita nggak lihat dan nggak terasa. Namanya tai cecek kan kecil, kalau jatuhnya di pundak kan nggak terasa, ya kan? Tapi ini adanya di depan, bagian mungkin di tangan, telapak tangan, ya, bagian atas atau mungkin di paha, jatuh, ya kan, kain kita. Nah, itu batal, ya, sholatnya. Kecuali tai cecek itu langsung cepet dia singkirin, gitu. Apa dia cutik begini, ya. Pokoknya bagaimana caranya, yang penting juga jangan menimbulkan gerakan yang kasar atau gerakan yang berat. Jadi kalau punya ada tai cecek di sini, umpamanya di sini nih gini, ya itu batal, ya kan. Tapi kalau dia di sini kemudian pakai tangan kiri diginiin, itu ya, nah itu berarti apa? Nggak batal, gerakannya nggak batal, ya. Tapi juga nanti najisnya tai ceceknya nih umpamanya, ya, kering apa basah, ya. Kalau kering, nah itu dicutik dia ontal dah, ya, mental. Nah itu nggak ada masalah, artinya sholatnya tetap sah, ya. Tapi kalau tai ceceknya basah, ya, otomatis kan bisa aja dicutik gini malah dia nempelnya di sini, di sini namanya basah kan begitu. Paling enggak juga ada apa? Ada serapan cairannya. Ya kan kalau basah begitu kan berarti masih apa? Ada cairan, itu mungkin rembes ke kainnya atau ke kulit badannya. Dan itu otomatis, ya, meskipun bisa disingkirkan tapi masih berbekas kan, ya, masih berbekas, ada basahnya. Nah itu batal sholatnya Pak. Ini najisnya nanti dilihat, ya, seperti itu. Ya, atau ya lagi sholat, ya, ada
tikus atau kucing lewat, ya lewat tapi terus ngampirin dia, sementara kucing itu pun apa bernajis, ya kan, dan kenajisannya itu karena dia mungkin dalam keadaan basah gitu ya, kalau kecuali kucingnya kering gitu loh Pak. Kalau basah jadi itu kemungkinan besar bernajis dia. Kemudian dia apa namanya nangkring di pangkuan kita, kitanya lagi sholat, sholat kita jadi batal. Nah, bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan andai kata dia lewat seret, ngelewatin kita itu nginjek dari badan kita, tapi ada bulunya yang tertinggal, nah itu ada yang ulama yang mengatakan batal sholatnya karena bulunya bernajis. Tapi dijabarkan lagi oleh ulama, dilihat dulu kalau memang bulunya dan kucingnya tadi basah dan bulunya itu basah, itu bisa jadi bernajis. Tapi kalau kering enggak. Tapi yang kuat yang tadi, yang tetap bernajis meskipun kering, ya. Karena najis kan suka berak, kadang-kadang di tiduran gimana bernajis kan begitu. Sendal dikencingin, iya. Enggak usah ngambil air sembahyang lagi, cukup kakinya dicuci aja, sendalnya dibersihin aja lah gitu ya, supaya yang enggak usah wudhu lagi ya. Karena apa namanya najis itu ya selama yang bukan keluar dari dua jalan dari badan kita ya, tapi najis yang dari luar, kalau kita sudah berwudhu, wudhu kita itu enggak batal, cuman kitanya aja bernajis gitu ya. Di lempanan mana najisnya itu nempel, nah, itu yang kita bersihin, kita cuci ya, termasuk sendal-sendalnya kita bersihin, kita cuciin ya. Nanti kalau najisnya sudah hilang ya udah nggak usah wudhu lagi. Tapi kalau terasa kayaknya kurang nyaman tadi ini, pengen wudhu lagi ya nggak apa-apa. Bahkan itu yang lebih bagus, berwudhu lagi biar kitanya mantep lah gitu ya, biar nyaman dalam pelaksanaan sholatnya. Kemudian yang membatalkan wudhu lagi yaitu bin isyafil aurah ilam tustar halan, yaitu terbukanya aurat ya, kecuali dia cepet-cepet ya, terbukanya aurat itu cepet-cepet dia tutup lagi. Umpama ya lagi sholat nih ya, mungkin pakai kain sarungnya kagak kenceng kali, atau belum biasa pakai kain sarung, lopos ya kan, lopos kain sarungnya ya kan. Nah lopos kain sarungnya dia juga pakai celana pendek yang terbuka aurat, artinya di atas dengkul celana pendeknya ya, otomatis kan kelihatan aurat. Nah itu batal sholatnya, kecuali dia cepet-cepet langsung ambil kain itu pakai lagi, angkat lagi. Nah tapi timbul pertanyaannya, gerakannya batalin nggak itu ya, gerakannya, karena kan nanti kan gerakan berat itu membatalkan, atau gerakan ringan tapi berturut-turut juga batal. Jadi kalau dia kemudian turun ambil kain belum ngikat ya kan, terus beginiinnya lagi, itu kan nyambung, nggak mungkin istilahnya terputus-putus kan. Kalau terputus ya telopos lagi ya kan, malah ini kagak sholat ngurusin kain aja ya kan. Nah kalau sudah seperti itu batal sholatnya. Sebetulnya kalau sudah dia ngambil kain ya, narik lagi kemudian dia ikat, itu gerakannya yang batalin ya, bukan terbukanya aurat gitu. Cuman kalau yang pertama tadi terbukanya aurat ya. Jadi ya intinya karena kita kan lelaki sih memang ya, jadi aurat kita nggak begitu luas ya kan. Artinya andai kata kita sholat, kain kita kemudian ketiup kipas angin yang kencang kemudian terangkat gitu ya, terangkat paling juga masih di bawah dengkul ya kan. Iya, nggak mungkin sampai ke atas dengkul gitu. Tapi ini istilahnya memang sebuah ketetapan hukum gitu Pak ya, yang namanya terbuka aurat dalam sholat itu membatalkan sholatnya ya, terbukanya aurat. Nah kemudian bil kalamil amdi, yaitu batal sholat dengan
ngomong secara sengaja. Ngomong dengan secara sengaja Pak ya, itu batal sholat. Lagi sholat kok negesin arisan umpama, negesin kondangan, negesin kulhu, lu kemarin kulhu enggak? Gitu ya, sama yang di sampingnya, ya batal ya. Itu kalau sengaja, kalau enggak sengaja enggak batal. Ya kan enggak sengaja gimana? Ya salah satu contohnya orang yang lataan Pak ya. Lataan kan ucap yang dia keluarin tuh kadang-kadang kan memang di luar keinginan dia gitu ya. Itu nggak batal Pak ya. Atau spontan umpamanya ya. Spontan dia lagi sholat geledek gede banget. Dia kan gua gede amat suaranya. Dia nggak sadar dan nggak ada maksud ngomong kayak begitu. Nah itu nggak batal. Kenapa? Karena nggak sengaja. Ya itu spontanitas aja. Tapi kalau sengaja ya kayak tadi pengen negesin arisan segala kulhu, slametan apalah atau kerja apalah pokoknya. Nah itu batal ya. Dan itu pun batal ya. Omongan itu apabila terarah Pak. Artinya terarah kepada seseorang, artinya yang lain ada orang yang kita ajak bicara. Ada bahasa muhotob namanya. Ya kan kamu gitu ya. Kamu kemarin kemana? Meskipun gak disebut kamunya, kemarin kemana? Kan berarti ada yang diajak bicara. Itu batal sholatnya. Atau kalimat perintah Pak. Meskipun cuma satu huruf. Coba kira-kira satu huruf bahasa kita ada nggak yang mempunyai makna gitu Pak? Satu huruf. Ada nggak? Nggak ada. Ya, yang bahasanya perintah gitu, pekerjaan gitu loh Pak. Kalau dalam bahasa Arab kan ada. Seperti ki, kan cuman kop doang hurufnya. Di kasroh, ki. Itu batal sholatnya Pak. Karena apa? Ki itu artinya jagalah, peliharalah. Dari wakoyaki wikoyatan wa maukon, fahuwa wakin wazaka maukiyun ki. Dalam Al-Quran wakina azabannar. Wakina wau satu huruf bisa. Ya kan lain kalimat. Waki ki itu satu huruf dan itu satu kalimat. Nah satu huruf lagi dan itu lain kalimat lagi. Jadi ada 3 di situ. Nah ki-nya doang itu udah kata kerja. Kata kerja perintah, fi'il amar. Ya, ki artinya peliharalah. Nah, kami ya Allah. Tuh, ya. Nah, itu dalam bahasa Arab andai kata dia lagi sholat, kemudian bocah lagi pada bercanda apa-apa. Kemudian dia bilang, "Ki, ya, jagalah." Maksudnya jangan songong gitu, jangan lari-larian. Jaga etika, jaga adab. Itu batal sholatnya dengan mengucapkan ki. Ya kalau bahasa kita mungkin bisa aja kita ngomong cuman baru begitu doang ya itu batal ya karena dia mengarah kepada seseorang. Nah di sini bapak-bapak dan saudara-saudara lain lagi ya dalam sholat kita mengucapkan doa. Gimana doa itu terkait kepada Nabi yang namanya disebut di dalam sholat itu. Seperti di dalam surah apa itu? Yang ujungnya suhufi Ibrahim wa Musa. Nah biasanya kita ngucapin apa tuh? Alaihi salam. Salah. Bukan alaihima. Kan 2 itu nabinya. Ya Ibrahim dan Musa jadi alaihima. Itu ya kata gantinya itu pakai hima. Ya. Karena huwa huma hum. Itu ya. Kalau alaihi salah tapi nggak batalin sholat. Ya cuman nggak bener aja ngahunya ya sorobnya nggak bener. Itu ya. Nah, itu yang begitu itu tidak membatalkan sholat.
Itu dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, ya. Kemudian juga contoh yang lain ya yang berupa doa atau bukan doa tapi sebuah jawaban yang terkait dengan kalimat yang dibaca oleh imam dalam surah At-Tin tuh ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Biasanya kita jawabnya apa? Atau ngucapin apa tuh? Gak tahu ya, wah gak tahu. Pernah nggak dengar atau ya apa yang kita baca tuh? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Sir aja, yang nggak usah dikencengin, sir aja. Kan itu tadi alaihissallahu bi ahkamil hakimin itu kan pertanyaan. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Kita disunahkan, dianjurkan menjawab bala, iya. Ya, wa ana ala zalika minasyahidin, dan aku bersaksi, ya, aku menjadi saksi atas itu semua, atas adilnya Allah. Nah itu enggak batalin sholat. Itu bahkan Imam Nawawi juga menjelaskan dalam kitab Al-Azkar, ya, itu termasuk mandub, ya, disunahkan. Ya, mandub itu sunnah, tapi teksnya, redaksi hadisnya enggak ada. Redaksi hadisnya enggak ada, terus itu dari mana bisa disimpulkan itu sunnah atau dianjurkan? Berdasarkan qiyas, gitu Pak, ya, berdasarkan qiyas kayak tadi juga sama tuh, ya, alaihi wassalam. Nah itu yang seperti itu tidak membatalkan sholat, tapi masih terkait loh Pak, ya, terkait dengan yang dibaca oleh imam dalam sholat. Kalau kita menjadi makmum itu nanti alaihi wasallam, ya, baik imam maupun makmum sama, ya, sama-sama dianjurkan mengucapkan doa itu. Dan dalam di ahkamil hakimin, ya, bala wa ana ala dzalika minasyahidin, itu juga dianjurkan baik imam maupun makmum, ya. Nah, kemudian apalagi yang batalkan sholat? Bima yuftiru shaim amdan, yaitu apa saja yang membatalkan puasa secara sengaja. Apa aja Pak yang batalin puasa? Makan, minum, apalagi bersetubuh, ya, sholat bersetubuh. Ya kan, iya bagaimana ya batal. Ya kan, pokoknya yang batalin puasa, yang batalin sholat. Itu kalau sengaja, tapi kalau enggak sengaja, enggak. Nah termasuk, ya, tadi kan yang batalin puasa itu makan. Nah termasuk makan itu kita nelen apa yang tersisa ketika kita makan. Ya, di mulut masih ada gitu loh Pak. Dan dia sholat, dia congkel pakai ujung lidahnya, semur sepotong, ya kan? Iya, dia telan, batal sholatnya. Iya, jangan semur sepotong, nasi setengah butir, ya kan? Pokoknya apa aja dah yang dari sisa kita makan itu ada di mulut dan dalam sholat kita telan, maka otomatis sholatnya batal, tuh, ya. Nah di sini wabil aklil kasir nasian, dan batal sholat itu dengan makan yang banyak meskipun lupa, ya. Tapi kalau sedikit lupa nggak apa-apa Pak. Kayak tadi dia nelen tuh, tapi dia lupa, itu nggak apa-apa. Ya itu kalau nggak lupa dia ingat, ya ingat ini batalin nih kalau gua telan, dia telan juga, ya batal. Tapi kalau lupa ya enggak, namanya orang lupa, ya kan. Nah itu kalau sedikit. Kalau banyak meskipun lupa batal. Iya, lagi makan apalagi sholat, ya kan, begitu sujud emang dia tahu di sampingnya ada hidangan nampan, ya kan, dia raup,
ya kan, dia masukin ke mulutnya, dia telan, batal. Itu ya, meskipun lu lupa, apalagi apa habis sepiring. Ya, batalnya banget itu. Iya, ya. Jadi kalau sedikit mah lupa nggak apa-apa loh, ini banyak kayaknya. Iya emang sengaja nih. Wa bisalasi harokatin mutawaliyatin walau sahwan. Batal sholat dengan 3 gerakan berturut-turut walau sahwan, meskipun lupa. Ya, 3 gerakan berturut-turut, umpamanya gatel, ya kan dia garukin rot 3 kali begitu batal Pak. Meskipun dia lupa, apalagi sengaja, gitu Pak ya. Jadi kalau umpamanya mau bergerak, yang gerakan itu sedang sampai berat, itu jangan berturut-turut, diputus dulu Pak. Umpamanya gatal sini, ya kan, seret, udah diam dulu, masih gatal, garuk lagi, gitu ya. Dan masih terasa gatal juga garuk lagi, yang penting diputus, jangan nyambung aja, jangan gitu, batal. Ya, diasoin dulu biasanya, ya, gitu ya. Nah, makanya juga kalau ada apalagi sholat nih kita berjamaah makmum ya, yang di depan kita umpamanya batal, ya dia keluar mau wudhu lagi, nah kita kan di belakangnya, silakan menggantiin maju, langkahnya bagaimana, putus-putus, jangan langsung blok blok blok, apalagi dia lompat langsung blok, batal. Iya, jadi langkahnya jangan langsung blok blok blok, itu batal. Jadi putus dulu, seret, diam dulu, baru maju lagi, begitu ngelangkah lagi. Gitu Pak caranya ya. Kalau diputus-putus itu tidak batal, tapi kalau nyambung aja itu batal ya. Kemudian wabid darobatil mufritoh, yaitu pukulan yang keras ya. Lagi sholat apa nepok nyamuk, apa semut, apa laron, apa kecoa, ya tepok gitu Pak, batal sholatnya. Ya kan lagi jalan, buak aja, mampus loh ya, dalam hati lagi sholat, kecoa, ya kan, ya batal sholatnya dengan pukulan yang keras, ya tepokan yang keras. Kemudian walwas batil fahisha, dengan lompatan Pak, ya lompat, ya itu batal sholatnya. Umpamanya tadi di depan dia batal, dia lompat gantiin apa orang yang di depan dia untuk ngisi saf itu, tapi dengan cara melompat ya batal sholatnya ya. Kemudian wabiziyadati ruknin fi'liyin amdan, batal sholat dengan menambah rukun fi'li secara sengaja. Kan dalam sholat itu ada rukun kolbi, yaitu rukun hati ya, kerjaan hati. Kemudian ada rukun fi'li, yaitu gerakan badan. Kemudian ada lagi rukun qauli, rukun yang diucapin, dibaca, seperti takbiratul ihram, al-fatihah, tasyahud. Tuh. Nah, dia nambahin rukun fi'li Pak. Rukun fi'li seperti ruku, ya kan? Ruku sekali nih dalam rakaat pertama. Dia bikin 2 kali. Ya, 2 kali ruku, ya batal sholatnya. Ya, sujud 2 kali, dibikin 3, 5 malah dibikin. Lalu banyak amat sujud biar pahalanya gedean katanya. Itu bukan malah habis pahalanya, nggak dapat pahala. Kenapa? Karena sholatnya batal ya. Nah kemudian pertanyaannya, kalau nambah rukun qauli itu batal nggak sholatnya? Ya seperti kita sholat baca Fatihahnya 2 kali, nggak batal, nggak batal ya, cuman makruh. Kok makruh? Iya karena nggak ada tuntunannya ya, Nabi nggak nuntun begitu, tapi kita tambahin Fatihahnya jadi 2 kali ya, tasahudnya bacaannya 2 kali ya kan, duduknya tetap sekali, cuman bacaan tasahudnya 2 kali, itu makruh Pak ya, hukumnya makruh. Nah kalau rukun
rukun apa? Rukun kolbi ditambah, ya kan? Rukun kolbi ditambah itu tidak berpengaruh, Pak. Karena intinya kan dia cuma niat doang. Ya kan, ketika niat di awal pekerjaan sholat, yaitu ketika takbiratul ihram sudah dinyatakan dalam hati ya sudah. Kalau kemudian dia niat lagi, niat lagi, itu tidak berpengaruh sama sekali. Ya, tidak membuat sholatnya batal dan juga tidak membuat sholatnya menjadi makruh. Ya, itu karena urusan hati. Kemudian yang batalin sholat bil kohkohah, yaitu dengan tertawa, terkekeh-kekeh Pak, tawa geli banget, ngakak aja ngakak. Karena tawa itu kan ngeluarin suara Pak, ya hahaha, apa nadanya, pokoknya itu batal. Kalau nyengir bagaimana? Enggak batalin sholat. Senyum, ya apalagi senyum di bawah lagi. Kalau senyum kan enggak kelihatan gigi. Kalau nyengir kelihatan gigi. Kalau ketawa kelihatan gigi juga mengeluarkan suara. Nah itu batal. Jadi kalau nyengir doang enggak batal Pak. Cuman kalau nyengir ini bisa menimbulkan makruh. Lagian juga ada apa lagi sholat nyengir. Bisa jadi ya orang yang di depan dia sholat ya bolong pantatnya, ya kayaknya lempanan pantat bolong, akhirnya nyengir, ya kan? Atau mungkin ada juga orang pakai kain baru, mereknya belum diapain, belum dilepas, belum dicopot, kan ada gitu Pak. Ini Lebaran tuh Idul Fitri, ya kan? Kainnya baru, ya kan? Tapi mereknya enggak dicopotin, cap gajah rebahan, gajah duduk pak gajah rebahan. Ya, itu mungkin bikin kita apa? Senyum atau nyengir. Tapi kalau sampai ketawa, batal sholat kita. Ya. Kemudian batal sholat bitaghayyurin niyah, dengan berubah niat. Jadi ketika lagi sholat, ya kan, dengar suara hujan, dia berpikir, waduh hujan, ya, lagi sholat nih, ya. Pokoknya kelas-kelas kita ini kan kalau di sholat masih gampang terkena apa? Pengaruh luar gitu ya. Terus suara hujan, waduh mana ada jemuran ini, siapa yang ngangkat, ini lagi keluar. Ya kan, gue batalin apa enggak ini ya? Kalau dalam hati, gue batalin, batal. Atau gue batalin apa enggak? Batal. Ya sama aja, gue batalin aja Atau gue batalin apa enggak ya? Batal. Batal itu dengan batalin enggak ya? Batal. Gitu ya. Jadi dijaga tuh hati Pak, kalau kita lagi sholat jangan sampai terusin apa enggak, termasuk itu Pak, terusin apa enggak ini ya sholat, terusin apa enggak, batal sholatnya tuh. Karena itu hati berarti sudah enggak apa Pak, udah enggak jejeg, ya kan? Ya ketika hati kita udah gua enggak terusin aja deh sholatnya atau gua batalin, itu secara otomatis dia udah keluar dari sholat, ya. Bahkan ya secara situasi kondisi batin ya, dia sudah keluar dari ruangan gitu loh Pak, dari ruangan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijaga ya kan, kalau kita lagi sholat jangan sampai ada getaran terusin apa enggak ini ya gue sembahyang gitu, jangan ya, atau gue batalin itu udah ya, itu otomatis batal. Kemudian termasuk yang membatalkan sholat bitarki ruknin min arkanis sholat, itu dengan meninggalkan satu rukun di antara rukun sholat, ya seperti takbiratul ihram biasa dan batal, ya. Kemudian tidak ruku, ya, tidak sujud, tidak i'tidal, atau ruku sujud tapi enggak tumakninah, batal semua itu, ya. Au syartin min syurutiha, atau syarat di antara syarat-syarat sholat, ya. Dia apa namanya, sholat tapi nggak berwudu, ya. Atau sholat ya tadi itu berhadas, ya. Atau pakaiannya bernajis, atau tempatnya bernajis, itu semuanya membatalkan sholat, ya. Nah kemudian ada yang mau tanya? Ya silakan dah ya, saya kasih pertanyaan dulu dah.
mumpung belum melanjutin pasal berikutnya. Ayo silakan Pak. Dalam sujud terakhir kita berdoa setelah bertasbih ya. Enggak enggak batalin, bahkan termasuk daripada perkara yang dianjurkan dalam sujud terakhir itu. Ya, kita tambah doa setelah kita baca tasbih ya 3 kali. Ya, tasbih itu sendiri boleh ditambahin Pak. Tasbih-tasbih dalam sholat itu dalam ruku, dalam sujud. Kalau kita sholatnya sendirian, ya atau masih nyandak, ya kan kita udah 3 kali, imam masih belum bangun juga umpamanya, ya tambahin aja tasbihnya, gitu ya. Nah khusus untuk sujud terakhir itu memang dianjurkan kita tambah dengan doa-doa sesuai dengan hajat kita, ya atau yang sifatnya umum mencakup semua ya seperti apa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin atau robbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin atau Allahumma rzuqni ya Allah berikan kepada saya rezeki terserah dah ya apa ilmu terserah yang jelas intinya kita menambahkan doa dalam sujud akhir ya andai kata di sujud yang bukan akhir juga ya silakan aja gak apa-apa yang penting kalau kita berjamaah kita nggak ketinggalan dengan imam gitu ya kalau kita sendiri ya silakan bebas ya mau sujudnya 1-2 jam ya karena diisi banyak doa sampai 2 kitab doa iya, nggak apa-apa ya namanya sendirian ya kan gitu tapi kalau kita berjamaah imam pun harus tahu diri makmum pun harus ngikutin imam jadi imam juga jangan mentang-mentang gua imam ini dan gua baca doa yang panjang ya kan iya ukuran 10 kebet ya kan nah itu di belakang makmum ada yang udah nyungsep ya kan ada yang udah gelipak kelamaan kalau yang tua yang lagi kurang enak badan atau apa ya kan nah itu jawabannya Pak ya ada lagi yang lain silakan di luar masalah nggak apa-apa dah di luar pembahasan mumpung mumpung dikasih waktu nih ya ya tadi ya tasahudnya di tahiyatnya ya termasuk daripada yang dibolehkan berdoa di dalam sholat yaitu di ketika posisi baca tasyahud ya jadi ketika selesai tasyahud innaka hamidum majid silakan mau tambah doa yang lain juga silakan apa ya muqallibal qulub ya sabit qalbi ala dinik wala mahabbatika wala mahabbati rasul ada juga yang agak panjang itu Allahumma inni a'udzubika ya min fitnatil qabri azabil qabri min fitnati masihid dajjal dan seterusnya itu ya akan ada ya atau yang lain-lain silakan itu termasuk juga diperkenankan ya dibolehkan jadi tidak membatalkan sholat ya karena memang kan sholat itu kan secara bahasa doa sholat itu artinya doa jadi silakan aja perbanyak yang penting itu tadi ya tahu situasi dan kondisi jangan sampai kita makmum umpamanya ya kita baca doa aja sementara imam udah assalamualaikum ya dia lagi uplek aja doa sujud atau dalam tahiyatnya ya kan ya nggak bisa ataupun kita pun imam ya silakan tambahin tapi yang nggak usah yang panjang-panjang kenapa karena nanti dikhawatirkan menimbulkan keresahan hati makmumnya oh lama banget nih imam ya bujek ya iya kaki gue udah kesemutan ini ya kan nah itu harus dihindarkan ya jadi kalau kita sendiri aja lah silakan ya sholat-sholat sunnah kan banyak tuh yang kita kerjain karena di situ aja dah kalau kita mau memperbanyak atau menambahkan doa dalam sujud ya ataupun setelah tasyahud akhir ya itu jawabannya tadi ada lagi
Dari saya. Belum. Ayo mumpung bulan masuk Isa. Mau pindah pasal juga nanggungin. Yang penting nanya aja dah, silakan ayo. Ya silakan Roji. Dalam apa? Ya. Ya, dalam sholat kesemuanya memang wajib dengan bahasa Arab ya, baik yang terkait dengan rukun-rukunnya ataupun yang sunnah-sunnahnya. Kecuali Pak ya, kecuali orang yang memang dia masih tahap belajar ya, di antara salah satunya karena dia mungkin mu'alaf ya kan, dia belum bisa baca Fatihah, jangankan secara fasih, secara belepotannya aja nggak bisa. Ya kan apalagi mualafnya kadang-kadang udah agak tua, lidahnya kaku. Yang jelas intinya dia nggak bisa dengan mengucapkan kalimat-kalimat dalam sholat itu dengan bahasa Arabnya. Dia bisa pakai Indonesianya, artinya terjemahannya. Boleh. Itu cuman itu tadi ya, dia memang belum bisa dan masih tahap belajar itu ya, atau jadi ada pilihan, andai kata dia nggak pakai bahasa atau terjemahnya ya, artinya dalam bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Inggris untuk yang sesuai dengan inian masing-masing ya, bahasa bangsa dan negaranya, diganti dengan zikir ya. Kalau tibang Allah Allah ilah kagak bisa. Tapi kita nggak bisa Allah Allah, dia bisanya Allah Allah Allah. Ya udah, memang dia begitu, orang namanya baru masuk Islam kan. Cuman seiring dengan itu orang yang semacam ini benar-benar memang harus belajar. Ya andai kata yang bukan mu'alaf pun ya, karena dia mungkin insafnya udah tua gitu. Ya seumur hidup itu nggak pernah ngaji, ikro, jangankan alif beneran, alif-alifan aja kagak pernah. Ya kan. Cuman pas usia udah mungkin udah masuk 50, 60 baru insaf sadar, cuman dia belum bisa apa? Al-Fatihah, bismillah, semuanya dia belum bisa, memang belum pernah sama sekali. Nah, jadi nggak apa-apa yang begitu itu istilahnya maafu, dimaafin, cuman dia wajib terus belajar sampai sebisanya. Ya, sampai itu untuk belajar berbulan-bulan, bertahun-tahun masih tetap aja bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa pakai rohim. Gak bisa bismillahirrahmanirrahim, itu gak bisa. Tapi dia belajar. Itu gak apa-apa, dimaafin. Tapi bagi kita yang memang sudah lama belajar, udah bisa, ya jangan coba-coba diganti dengan bahasa Indonesia, dengan terjemahnya, atau kita berdoa dengan bahasa kita dalam sholat ya, bahasa Indonesia itu tidak diperkenankan dan bisa membatalkan sholat kita menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Nah, itu jawabannya Pak Haji ya, cukup. Ya baik bapak-bapak dan saudara-saudara, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan yang kita bahas diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita amalkan, kita praktekkan dalam pelaksanaan ibadah kita. Billahi taala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهنا الكريم أنت الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما كاملا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.